Selamat bertemu kembali di channel saya, Sihota Ngaran Official. Di sini saya akan membahas hak pakai atas tanah bagian 14 ya, yaitu mengenai pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu bekas hak pakai siklus pertama dan seterusnya ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Mengenai dasar hukum, sudah jelas dan lengkap saya uraikan di dalam video bagian 1, video hak pakai bagian 1, sehingga di sini tidak perlu saya jelaskan kembali ya. Dan untuk itu saya persilakan untuk mengikuti video hak pakai atas tanah bagian 1 tersebut. Pertama-tama perlu kita ketahui ya, apa sih yang dimaksud dengan bekas hak pakai atas tanah siklus pertama dan seterusnya. Yang dimaksud dengan bekas hak pakai atas tanah siklus pertama atau siklus kedua dan seterusnya adalah tanah hak pakai atas tanah berjangka waktu yang kembali menjadi tanah negara atau menjadi tanah hak pengelolaan dalam 3 klasifikasi ya. Klasifikasi itu adalah klasifikasi 1, hak pakai atas tanah berjangka waktu pemberian pertama kali yang sudah diperpanjang dan diperbarui dan jangka waktunya berakhir ya. Itu yang pertama. Klasifikasi 2, hak pakai atas tanah berjangka waktu pemberian pertama kali yang sudah diperpanjang, sudah berakhir ya, dan sudah lebih dari 2 tahun sejak berakhir waktunya, tidak dimohonkan pembaruannya ya. Itu klasifikasi kedua. Klasifikasi 3, hak pakai atas tanah berjangka waktu pemberian pertama kali sudah berakhir serta tidak diperpanjang, sudah lebih dari 2 tahun sejak berakhir, tidak dimohonkan pembaruannya. Ini klasifikasi ketiganya ya. Kebijakan pemerintah selanjutnya terhadap tanah bekas hak pakai atas tanah berjangka waktu siklus pertama dan seterusnya atau siklus kedua dan seterusnya ya, adalah sebagai berikut ya. 1, bahwa untuk bekas hak pakai atas tanah berjangka waktu siklus pertama di atas tanah negara akan ditata kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikannya oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya, dengan ketentuan diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak pakai yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut ya, memohonkan kembali atau diberikan kepada bank tanah dengan hak pengelolaan atau digunakan untuk keperluan umum, reforma agraria, proyek strategis nasional, dan atau dijadikan cadangan negara lainnya ya, sesuai dengan kebijakan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya. 2, ketentuan bahwa untuk bekas hak pakai atas tanah berjangka waktu siklus pertama dan seterusnya di atas tanah pengelolaan menjadi kewenangan pemegang hak pengelolaan atau sesuai dengan
perjanjian pemanfaatan tanah antara pemegang hak pengelolaan dengan bekas pemegang hak pakai yang bersangkutan. Ya. 3. Ketentuan bahwa hak pakai atas tanah berjangka waktu pemberian pertama kali yang sudah diperpanjang dan sudah diperbarui, dalam hal ini klasifikasi 1, apabila akan berakhir jangka waktunya 1 siklus, maka 5 tahun sebelum berakhirnya 1 siklus, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, ya, A. melakukan penelitian mengenai penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah hak pakai atas tanah berjangka waktu untuk mengetahui apakah tanah hak pakai masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak pakai sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak pakai. Itu satu ya, yang mau diketahui dari penelitian tadi. Kemudian, apakah syarat-syarat pemberian hak pakai dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak pakai yang bersangkutan, ya. Kemudian, untuk mengetahui apakah pemegang hak pakai masih memenuhi syarat sebagai subjek atau sebagai pemegang hak pakai. Kemudian, apakah tanah hak pakai masih sesuai dengan rencana tata ruang atau RTR. Kemudian, apakah tanah hak pakai tidak dipergunakan dan atau tidak direncanakan untuk kepentingan umum. Kemudian, apakah tanah hak pakai sesuai dengan sumber daya alam dan mendukung lingkungan hidup. Ya. Kemudian untuk diketahui yang terakhir adalah apakah tanah hak pakai didukung oleh keadaan tanah dan masyarakat sekitar. Itu yang mau diketahui dari penelitian yang dilakukan kepala kantor. Ya. B. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan kemudian melaporkan hasil penelitian kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, ya. Dan selanjutnya setelah berakhir 1 siklus, ya, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN dapat memberikan kembali atau tidak memberikan kembali hak pakai atas tanah berjangka waktu, ya, apakah sebagian maupun seluruhnya kepada bekas pemegang hak pakai yang memohonkannya. Dengan ketentuan, ya, apabila akan diberikan kembali kepada bekas pemegang hak pakai, maka dalam pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu dilakukan tahapan pemeriksaan tanah oleh panitia A. Atau apabila tidak akan diberikan kembali, ya, kepada bekas pemegang hak pakai, maka diberitahukan terlebih dahulu kepada bekas pemegang hak pakai oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat untuk hak pakai yang ada di atas tanah negara, atau oleh pemegang hak pengelolaan untuk hak pakai yang ada di atas tanah hak pengelolaan. Ya. 4. Ketentuan bahwa status bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas hak pakai atas tanah berjangka waktu setelah berakhirnya 1 siklus, ya, atau siklus pertama, ya, adalah sebagai berikut, ya. Untuk tanah bekas hak pakai di atas tanah negara yang tidak akan diberikan kembali kepada bekas pemegang hak pakai,
apakah sebagian atau seluruhnya, maka bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas hak pakai dikuasai langsung oleh negara, ya, jatuh ke negara, ya. Kemudian untuk tanah bekas hak pakai di atas tanah hak pengelolaan yang tidak akan diberikan kembali kepada bekas pemegang hak pakai yang bersangkutan, apakah sebagian atau seluruhnya, maka bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas hak pakai sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan tanah antara pemegang hak pengelolaan dengan bekas pemegang hak pakai yang bersangkutan, ya. Kemudian untuk tanah bekas hak pakai di atas tanah milik yang tidak akan diberikan kembali kepada bekas pemegang hak pakai yang bersangkutan, apakah sebagian atau seluruhnya, maka bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas hak pakai adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak milik dengan bekas pemegang hak pakai yang bersangkutan, ya. Kemudian apabila bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas hak pakai tersebut merupakan aset barang milik negara atau BUMN atau barang milik daerah atau BUMD, maka penyelesaian status bangunan serta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas hak pakai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, yang mengenai aset ini, ya. Selanjutnya mengenai siapa yang berwenang dalam pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu bekas hak pakai siklus pertama, siklus kedua dan seterusnya kepada perorangan WNI, kepada Badan Hukum Indonesia, maksudnya badan hukum swasta, BUMN, BUMD, dan badan keagamaan dan sosial, kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia, serta kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal. Apa saja syarat-syarat permohonan pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu bekas hak pakai siklus pertama, siklus kedua dan seterusnya untuk masing-masing subjek hak tersebut, ya. Bagaimana mekanisme tata cara pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu bekas hak pakai siklus pertama, siklus kedua dan seterusnya untuk masing-masing subjek, serta berapa lama jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu bekas hak pakai siklus pertama, siklus kedua dan seterusnya untuk masing-masing subjek tersebut adalah sama dengan pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pemberian pertama kali, ya. Jadi untuk mengetahui hal tersebut tadi dapat mengikuti video tentang hak pakai atas tanah pemberian pertama kali, ya, supaya diikuti semua itu. Ada beberapa video itu, ya. Yaitu untuk lebih jelasnya silakan ikuti video mengenai hak pakai atas tanah bagian 2 yang membahas pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI, ya. Kemudian hak pakai atas tanah bagian 3 yang membahas pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada Badan Hukum Indonesia, yaitu Badan Hukum Swasta, BUMN, BUMD, dan Badan Keagamaan Sosial, ya.
Kemudian hak pakai atas tanah bagian 4 yang membahas pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada badan hukum asing, serta hak pakai atas tanah bagian 5 yang membahas mengenai pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNA orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal. Ya, supaya video-video diikuti ya, karena peraturan yang di sana uraiannya sama mutatis mutandis dengan pemberian hak pakai atas tanah bekas hak pakai siklus pertama ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.